Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini aku akan menyampaikan sedikit review kajian. Ya, ini banyak banget sebenarnya yang aku akan videokan juga. Intinya untuk judul hari ini tuh prinsip menjaga semangat pengabdian tetap menyala di kalbu oleh Riza, Ibu Riza. Beliau juga seorang guru. Dibuka dengan opening statement yang menurut aku itu wah pas banget kayak gitu ya. Ini kayak gini, take it or leave it, we are free to choose. Ya intinya kamu mau ngambil, kamu mau lepasin itu terserah gitu, karena kita bebas untuk memilih kayak gitu. Yang pertama yang akan aku sampaikan adalah menjaga kepercayaan dan martabat, menjauhkan diri dari kecurigaan. Itu adalah tips untuk menjaga semangat mengabdi kayak gitu. Kenapa? Karena kita harus menghindari tempat-tempat yang meragukan gitu ya, kayak misalnya kebar atau lain sebagainya macam. Lalu menghindari perubahan negatifnya, ini berkaitan dengan circle yang kita pilih sebetulnya, karena kan kita juga akhlak, perilaku, moral kita itu terbentuk dengan lingkungan, dengan circle yang kita pilih. Kita di circle mana, itulah kita sebenarnya. Lalu doa yang harus senantiasa yang harus senantiasa panjatkan kepada Allah kayak gitu, harus senantiasa dibentangkan kayak gitu. Lalu sikap hati-hati terhadap dunia gitu ya, dan lain segala macam. Lalu tindakan sigap seperti membantu teman atau membantu orang lain yang memang merasa kita tuh perlu untuk membantu itu, dan melihat orang yang kesusahan kayak gitu. Nah, mengenai ini disampaikan satu kata, impossible gitu. Kadang kalau misalnya kita lakukan apapun itu kayak susah banget, kayak ngerasa nggak mungkin. Tapi mari kita ubah gitu ya, impossible jadi I am possible kayak gitu. Tinggal kasih spasi di tengah kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah kata-kata yang memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat kayak gitu. Dan memang teman-teman nggak ada yang nggak mungkin, karena tadi juga sempat disampaikan dari impossible jadi I'm possible kayak gitu. Nah, di sini juga ada kalimat yang disampaikan oleh beliau, sesempurna apapun akal tidak mampu menerima kebersihan hati. Dan ini yang bikin aku amazed tuh, yang mungkin relate sama teman-teman juga, bahwa kejahatan yang terorganisir akan kalah dengan kebaikan yang sama kayak gitu. Ini contohnya itu hikmah dari cerita Maulana Khalid Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan kisahnya panjang, teman-teman bisa search aja. Intinya jangan pernah selalu dekat dengan orang kaya, penguasa, dan pemerintah. Kenapa gitu ya? Karena dunia yang paling aman itu yang bisa menuntun kita ke arahnya kayak gitu. Lalu tips kedua itu waspada terhadap godaan dan dosa kayak gitu. Karena kalau misalnya kita punya prinsip tidak akan mudah terbawa arus, itu setan menggoda kita dari segala arah gitu. Kebenaran itu karena memang sangat sensitif, jadi setan pun akan mudah kayak gitu ya menggoda kita dari segala sisi. Lalu menjaga kehormatan dan integritas, itu poin ketiga. Tidak menahan diri dari meminta-minta, lalu mengemis dari orang lain gitu ya, bersyukur atas apa yang diberikan Allah, dan menjauhkan diri dari segala yang merusak kehormatan kayak gitu. Terus di sini juga sampaikan berikan teladan sebelum nasihat. Nah, ini orang yang melakukan versus orang yang berbicara kayak gitu. Karena di sini tuh disampaikan juga kisah orang yang datang ke ulama untuk meminum madu kayak gitu. Intinya panjang. Intinya tuh ulama itu nggak memberikan nasihat sebelum dia tuh meminum madu, merasakan madu itu sendiri kayak gitu. Nah, ini banyak banget teman-teman catatannya, tapi aku mau mencoba meringkas ya. Yang ke-5 itu meningkatkan spiritualitas, yang ke-6 itu bahaya derajat tinggi kayak gitu, dan kuncinya itu community service. Karena teman-teman kalau udah tergabung di satu sistem, teman-teman punya visi misi yang sama, itu akan mudah untuk mengabdi kepada Allah gitu ya, sebagai hamba kita, dan juga punya tujuan yang jelas. Ya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman yang akan dan yang sudah aku sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.